Jadi kalau kenapa ya? Maksudnya kenapa sih Neymar pun juga melakukan atau membuat visual identity pun juga berdasarkan data customer gitu. Karena kan sebagai manusia ya kadang tuh kita punya idealisme masing-masing. Begitu juga saya gitu. Misalkan saya menangani brand fashion gitu pada bidang A gitu. Kemudian pada brand A. Kemudian 2 bulan lagi dapat brand fashion lagi nih. Misalnya seperti itu. Yaitu bakal ada ketarik dengan asumsi-asumsi yang kayaknya kayak gitu deh sama gitu, padahal beda gitu. Itulah pentingnya riset gitu loh Mas Faris. Jadi kita benar-benar tahu apa sih yang diinginkan customer, apa problemnya mereka gitu. Dan secara sederhana aja Mas Faris, dimulai dulu dari mungkin riset kuantitatif atau menyebarkan link kuesioner. Link kuesioner dulu. Betul. Ya. Baru kita kelompokkan untuk menuju ke step yang kedua, riset kualitatif. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman UKM nih mau belajar tentang riset, kalau kuantitatif kan banyak banget tuh sumbernya. Nah, kalau di Neymar sendiri untuk riset itu ada rekomendasi buku Mas Faris, yaitu Value Proposition Design. Nah, itu teman-teman bisa cek nanti di Gramedia. Buat sobat e-commerce yang mau belajar, jadi kan kita sebelum melakukan riset, kita kan harus memetakan segmen kita dulu ya. Betul. Target market kita ini seperti apa sih, betul, begitu. Betul. Buat teman-teman yang mau belajar untuk memetakan target market begitu, sebelum lanjut ke tahap riset, sobat e-commerce bisa belajar di E-Course Fantastic Brand. Jadi E-Course Fantastic Brand ini akan mengajarkan cara memetakan segmentasi atau target market tadi, sehingga nanti bisa diketahui target marketnya seperti apa sih, dan nantinya kita harus menciptakan produk yang seperti apa begitu. Jadi akan diajarkan step awal hingga akhir cara membuat brand, yang pastinya nanti harus dilengkapi dengan riset ya, Unisasa. Betul banget. Oke. Baik, Unisasa. Kemarin itu juga ada pertanyaan yang unik sebenarnya dari sobat e-commerce. Jadi ini mungkin saya akan tanyakan ya kepada Unisasa. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya begini, Unisasa. Unisasa tim kan Unisasa ini sebagai analis senior lah di Neymar. Dia analis senior. Sobat e-commerce. Saya rakyat biasa. Dia merendah untuk meninggi. Dia lama-lama kepalanya besar. Kita sama-sama belajar semua. Nggak ada senior. Mantap. Jadi kemarin ada pertanyaan, tim analis Neymar pernah nggak sih mendapatkan saat melakukan riset, pernah nggak sih mendapatkan jenis audiens yang unik? Mungkin Unisasa boleh bercerita. Dan cara untuk menanggapinya seperti apa? Biar goal atau data-data yang ingin dicari Unisasa tadi bisa didapatkan ya, atau tercapai tadi ya. Kalau banyak yang unik ya tentu banyak ya. Kalau ditanya banyak yang unik tentu banyak yang unik. Tapi banyak pelajarannya juga sih Mas Faris gitu. Terus gimana ya caranya membuat orang, apalagi kalau pandemi kan kita nggak bisa ketemu langsung nih, kita by video call atau by call aja gitu. Nah ya udah kita di awal itu ngeliatin dulu sosial medianya mereka gimana. Kalau saya biasanya gitu. Dikepoin dulu ya. Betul. Kalau alhamdulillah kalau dia aktif ya. Kalau dia aktif gitu, alhamdulillah. Kalau nggak aktif, datengin rumahnya gitu. Betul, bawain martabak. Boleh ya. Ini kayaknya Mas Faris curhat nih. Kalau itu sama yang lain ya. Kalau masalah martabak sama yang lain. Betul. Kita bahas nanti di Q&A ya. Kita sebelumnya melakukan riset kuantitatif dulu, Mas Faris. Jadi kita udah tahu nih data mereka. Dari mulai nomor telepon, kemudian alasan kenapa mereka membeli, tapi secara gambaran besar. Kita pengen kenal secara detail atau personalnya mereka. Nah, di sini biasanya itu
kita kepoin dulu sosial medianya mereka, kesukaannya mereka apa sih gitu. Oke. Paling enak adalah ketika marketnya itu anak muda. Menarik. Jadi kita udah saling tektokan nih, misalkan sama-sama suka selebgram A atau selebgram B. Nah, mencari sesuatu hal yang sama ya. betul. Oke. Tujuannya adalah untuk membangun chemistry di awal, seperti itu. Mantap. Dan teman-teman kalau mau riset jangan maksa. Itu sih kuncinya gitu. Jangan memaksakan, karena nanti hasilnya adalah dia akan jawab sekedarnya aja kalau memaksakan gitu. Jadi memang kita harus bangun chemistry dulu, dan tentu itu butuh jam terbang Mas Faris, karena kita komunikasi dengan orang baru yang nggak kenal siapa lu, siapa gue gitu kan, terus tanya-tanya personal, tanya-tanya mimpinya apa, kan nggak bisa langsung gitu ya. Nah itu siapa kita lu harus, gitu ya. Iya, siapa lu sih, tanya-tanya gitu kan. Nah kita harus emang butuh jam terbang Mas Faris di komunikasinya, supaya customer itu tuh nyaman. Bahkan yang unik adalah ketika ibu-ibu customernya tuh dia sekalian curhat ya. Timelinenya kita cuma 30 menit, 15 menit doang riset. Nah bisa jadi 2 jam gitu. Ya nggak apa-apa, kita dengerin, kita tanggepin. Ya mungkin apalagi kalau segmennya ibu-ibu mungkin butuh teman curhat juga. Itu gitu. curhat ikatan cinta ya. Iya betul. Aldebaran sama Andin. Nah ya. itu pentingnya mengikuti update Mas di setiap segmen seperti itu. Jadi ya emang kalau banyak yang unik ya banyak, tapi banyak juga sih pelajaran dari mereka gitu. Apalagi kalau misalkan segmennya itu adalah orang-orang yang smart. Nah kita juga belajar juga nih dari mereka. Oke. Jadi untuk melakukan riset ini kita harus membuat nyaman dulu ya. Siapa yang mau kita riset? Berarti Unisasa ini pinter buat nyaman nih pasti nih. Enggak. Pasti Unisasa pinter buat nyaman nih. Enggak. Dia sudah menikah Sobat Ukamers. Jadi jangan banyak yang berharap gitu. Jangan banyak yang berharap dia sudah menikah. Tapi dia pinter buat nyaman seseorang. Enggak. Kamu jangan curhat. Enggak. Aku baik. Enggak. Itu bercanda ya teman-teman. Oke, Unisasa. Tadi setelah kita membuat nyaman, terus kita perdalam dulu nih profilnya seperti apa, Betul. siapa yang mau kita riset. Terus selanjutnya apa? Langsung bertanya, langsung. Oke. Jadi gini, kan di awal di riset kuantitatif dulu ya mungkin Mas Faris. Kita tahu dulu nih secara demografis, psikografis, usia. Kemudian pendapatan, dan juga pekerjaan, kemudian secara behaviornya, dari value-nya dia, interestnya dia terhadap suatu hal, itu kita udah gali dulu nih di kuantitatif gitu, walaupun secara gambaran besarnya. Baru kemudian dari occasion-nya, atau kenapa sih dia menggunakan produk itu, digunakan untuk apa gitu. Nah biasanya yang kita kelompokkan itu adalah dari persentasi terbanyak, yang nantinya persentasi terbanyak itulah yang kita riset di kualitatif. Kualitatif ya. Betul. Jadi kalau kita udah dapat, misalkan nih ternyata ada 2 kelompok ketika udah di riset kualitatif gitu. Misalkan kalau di fashion gitu, ternyata ada kelompok yang cewek-cewek up to date gitu. Atau ada satu lagi yang cewek-cewek yang sederhana. Atau kalau di fashion lagi nih, karena fashion lagi tumbuh-tumbuhnya ya. Atau ada golongan si ibu-ibu rating kiri belok kanan gitu. Suka itu ikatan juga cinta ada, gitu suka ya. ikatan Luar cinta dan lain biasa. sebagainya gitu. Nah, jadi di awal tuh memang kita kelompokkan dulu. Nah, memang metode kelompoknya itu Mas Faris yang perlu keahlian, perlu ketelitian, dan juga kepekaan atau empathize ya kalau di kita gitu. Kalau kayak kita butuh empathize juga untuk mengelompokkan si orang-orang ini kayak gitu. Itu sih sebetulnya kritikal yang paling sulitnya di riset tuh sebetulnya itu. Oke. Sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang ya. Iya betul. Susah-susah gampang. Betul. Ini bisa dilakukan oleh Sobat Ukamers, itu bisa. Bisa banget. Tapi kembali lagi jam terbang. Betul. Goalnya apa harus diperdalam, harus dicari dulu.
terus profil konsumen kita juga harus diketahui terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya bisa eksekusi ya. Betul. Gitu ya. Oke. Mungkin kalau aku kasih tips buat Oke. teman-teman UKM, boleh gitu. boleh dong. Apa Gimana? sih yang enggak buat sobat UKammers? Betul. Jadi gimana sih tipsnya gitu? Apalagi teman-teman UKM ini misalkan belum terbiasa riset Oke. gitu. Nah, mungkin yang pertama adalah tentukan dulu goalnya yang ingin dicapai gitu. Misalkan adalah UKM itu bingung nih produknya digunakan untuk apa ya sebenarnya gitu. Misalkan gamis itu kan banyak banget ya Mas Faris. Betul. Ada gamis, Ada gamis set begitu ada ya. gamis set, kemudian ada gamis formal, ada Formal, yang non formal, ada daily juga. ada daily juga gitu. Apalagi kebetulan mereka juga punya banyak produk gitu di Produk, dalam oke. satu brand. Nah itu kan pasti kebingungan tuh, penjualan turun tapi turunnya kenapa gitu kan. Nah perlu tentukan dulu nih goalnya, misalkan secara usage-nya apa gitu. Misalkan nih udah ditentukan, dari riset tersebut muncul yang paling banyak adalah untuk daily misalkan daily nih. Nah dailynya itu yang perlu diperdalam di riset kualitatif Mas Faris. Kita telepon gitu, kemudian kita tanyain gitu dailynya tuh daily ngapain gitu. Misalkan ternyata dailynya adalah daily yang untuk nganterin anak sekolah. Misalkan. Kemudian untuk pengajian. Untuk jalan-jalan, untuk silaturahmi dan lain sebagainya. Ternyata daily yang dimaksud adalah daily yang masih membutuhkan penampilan yang oke, bukan daily yang misalkan belanja ke pasar gitu. Nah berarti kan itu sangat beda sekali produknya Mas Faris. Kalau di cewek ya, cewek itu kan kompleks banget ya produk. Untuk ke pasar beda, anterin anak beda, untuk cewek rewel sih. Nah, cewek rewel sih. Itu pengalaman pribadi ya Mas. Nah jadi kalau nanti sampai martabaknya nih. Ya udah ya Mukom. Jadi dailynya itu yang kita gali dan itu yang digunakan sebagai konten seperti itu. Jadi per usage itu kontennya itu gitu. Jadi kan teman-teman UKM biasanya bingung nih kontennya apa lagi ya gitu. Nah itu disesuaikan dengan customer-nya mereka. Kalau kita banyak tanya, banyak dengerin customer, itu kita akan bisa membuat konten yang benar-benar tuh dia banget. Contohnya aja tuh quotes. Biasanya nih banyak banget nih konten quotes, tapi quotes yang seperti apa gitu. Apakah kita cuma ngikut-ngikut aja? Yang paling menancap di benak audiens begitu ya. Nah, quotes itu bisa didapatkan dan bisa hasilnya tinggi adalah ketika kita tahu masalah customer kita tuh apa gitu. Jadi quotes itu yang membuat semangat untuk dia, yang dia butuhkan atau sebagai supportnya dia. Nah, itu sih Mas Faris. Itu pentingnya riset